Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat di era pandemi ini, juga diberikan selalu keberkahan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana pijat refleksi ini mengatasi atau mengobati gangguan kedengkik. Nah, gangguan kedengkik ini adalah kondisi di mana badan seseorang itu yang tadinya mungkin bagus bentuk fisiknya, lama-lama menjadi makin kurus, makin kurus, makin kurus. Yang dikarenakan penyebabnya terutama adalah terganggunya kelenjar tiroid ya, yang mengatur pertumbuhan tubuh kita ya. Nah, biasanya ini sering terjadi. Kita bisa melihat kadang-kadang orang juga makannya banyak, terus juga kadang-kadang tapi dia tetap kurus saja, nggak gemuk-gemuk gitu. Nah, itu juga ada faktor dari terganggunya kelenjar tiroid yang ada di tubuhnya. Kali ini kita langsung aja teman-teman ya, tanpa berlama-lama. Sebelum kita melakukan pemijatan refleksi ini, saya selalu menganjurkan dan menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan yang namanya stretching. Nah, yang mana fungsinya stretching ini adalah untuk memaksimalkan hasil pemijatan atau agar kita mendapatkan hasil yang maksimal setelah dilakukan pemijatan refleksi. Kenapa? Karena dengan melakukan stretching ini, pada saat nantinya setelah dilakukan stretching, maka otot-otot yang ada di sini itu tidak terlalu keras ya atau menegang. Nah, di situ pada saat kita pijat untuk refleksi jadinya tidak terlalu sakit dan juga tidak melukai atau membuat lecet kulit ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita lakukan ini dua, terutama ini melakukan ini untuk stretching di otot ligamen ini ya, yang plantar ini ya. Nah, ini kita pijat seperti ini. Lakukan 2-5 menit. Bila mana ada penebalan kulit atau kapalan juga kita lakukan pijatan seperti ini aja di sekitarnya agar itu juga menjadi lemas atau tidak terlalu keras ya. Nah, setelah dilakukan stretching ini, baik yang di sini ya maupun yang di atas ya, bagian punggung, maka lakukan apa? Pembaluran, dibalurkan hand body lotion atau bisa juga menggunakan minyak olive oil, minyak kelapa ya, atau juga bisa menggunakan minyak urut agar apa ini menjadi lembab. Jadi pada saat nanti setelah lembab itu nanti pada saat kita pijat itu enggak kulitnya tidak lecet teman-teman ya. Oke. Nah, kita langsung aja untuk pijat refleksinya. Kita anggap ini sudah kita balurkan. Nah, yang paling utama adalah terganggunya kelenjar tiroid ya teman-teman ya. Nah, kita tentukan dulu sebelum kita memijat. Saya selalu menyarankan teman-teman untuk memijat 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena ketiga titik tersebut adalah titik yang utama yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya berfungsi benar-benar nantinya setelah selesai dipijat, maka ginjal itu akan menyaring kotoran-kotoran darah yang sudah kita pijat dan juga akan langsung bisa dikeluarkan melalui air seni. Jadi dengan cepat ya teman-temannya. Jadi makanya ini benar-benar berfungsi sebagai penyaring filter darahnya, kemudian dibuang melalui saluran kencing dan kandung kencing. Oke teman-teman, kita tentukan dulu titik ginjalnya ya. Seperti di video saya sebelumnya, untuk menentukan gampang. Ini seperti ini, kita raba begini, ada titik ada tulang ya. Nah, ini kita sejajarkan begini ya. Nah, setelah itu kita begini teman-teman. Nah, titik ginjal itu persis antara telunjuk dengan jari tengah ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih adanya di sini ya. Nah, sini teman-teman. Nah, setelah kita tentukan titik ginjalnya, maka kita tentukan untuk kandung kencing. Nah, kandung kencing ini satu jari di depan ada, kalau kita raba begini ada tulangnya nongol ya. Nah, ini ada di sini dan dia sejajar antara telunjuk dengan jempol. Ya. Ini posisinya di sini.
Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui letak titik-titik refleksi organ tubuh yang ada di tubuh manusia, teman-teman bisa mendownloadnya saya sudah siapkan gambar-gambarnya. Jadi itu ada eh, di deskripsi ya, di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download dan bisa print gambarnya. Jadi nanti sama-sama bisa belajar di situ ya. Nah, untuk menentukan pijatan ini kita lakukan selalu sebelum kita memijat, balurkan lagi hand body lotion agar tidak menjadi lecet kulitnya ya. Nah, pijatannya bisa seperti ini teman-teman ya, dengan tangan ya, atau dengan jari ya, atau juga seperti dengan telunjuk juga bisa, atau dengan seperti ini. Nah, kalau teman-teman belum kuat jarinya untuk memijat, teman-teman bisa menggunakan dengan alat bantu, yaitu seperti ini ya, tongkat pijat kayu ya, atau juga yang terbuat dari besi atau dari plastik. Nah, banyak itu dijual di toko-toko online ya. Nah, terus teman-teman, ini juga di sini pada saat setelah dibalurkan pijatan ini, dibalurkan hand body, maka kita pijat seperti ini ya. Nah, durasinya ini kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya, yang efektif itu 5 sampai 10 menit per satu titik ya. Apalagi ini titik yang krusial, yang benar-benar nanti akan membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dari tubuh untuk dikeluarkan ya, dengan sistem pembuangan tubuh kita. Nah, durasinya 5 sampai 10 menit, dan kemudian tekanannya berapa? Tekanannya 1 sampai 2 kilo ya. Tekanannya sampai 1 sampai 2 kilo. Jadi teman-teman bisa tekan aja, untuk tahu tekan aja timbangan, jadi bisa mengetahui tekanan 1 kilo bagaimana, tekanan 2 kilo bagaimana. Nah, kalau misalkan durasinya di bawah 5 menit atau di bawah 5 menit, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Tetapi tidak boleh kurang dari 2 menit ya. Karena nanti percuma, nggak ada pengaruhnya ya. Jadi kita pijat seperti ini, lakukan juga yang di titik saluran kencing ya, agar yang di situ tuh bisa terbantu ya. Nah, jadi saluran kencingnya biar kotoran-kotorannya juga bisa keluar ya. Kemudian juga yang ada di kandung kencing di sini teman-teman. Nah, selain untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, ini juga membantu kinerjanya prostat atau rahim bagi perempuan. Oke. Nah, setelah tiga titik pertama ini, maka kita ke kelenjar bawah otak yang ada di bagian pala. Kenapa? Karena kelenjar bawah otak ini adalah kelenjar yang mengatur sistem pertumbuhan sel dan tubuh kita. Nah, dia juga mengatur sistem metabolisme organ-organ tubuh kita, yang pengatur utamanya adalah kelenjar tiroid. Jadi ini ada kaitannya ya teman-teman ya. Makanya kita pijat. Nah, posisinya ada di sebelah sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, ini kita pijat, gunakan selalu hand body lotion 1 sampai 2 kilo, tekanannya 5 sampai 10 menit. Kita pijat, jangan lari-larian ya. Tekanannya kalau bisa 1 kilo, 2 kilo boleh, nggak apa-apa ya. Kalau kadang-kadang ada juga orang yang tidak terasa dengan tekanan 2 kilo, makanya mungkin kita harus keraskan lagi. Dan untuk diketahui, bila mana titik refleksi tersebut ada kotorannya, maka itu akan terasa seperti ada butiran-butiran pasir di dalamnya, atau yang seperti urat ngerengkel ya. Jadi ada benjolan-benjolan kecil di daerah refleksi tersebut. Oke, setelah kita balik lagi, setelah dari sini, maka kita pijat yang berkaitan dengan sistem metabolisme, yaitu yang pertama lambung dulu ya teman-teman ya. Lambung dulu di sini posisinya teman-teman. Jadi dia dari sini kurang lebih begini. Terus juga kelenjar pankreas di sini, sama usus 12 jari ya teman-teman ya. Nah, gini teman-teman. Nah, ini untuk lambung kita begini kan. Nah, pada saat ini di sini, nah ini biasanya gampangnya terlihat teman-teman nih. Nah, ini agak turun harusnya ya lambungnya, begitu kita begini, ini ada tulang di bawahnya. Nah, ini lambung. Nah, setelah itu kita pijat
pankreas dan usus 12 jari. Jadi usus 12 jari ini juga membantu mengeluarkan angin atau asam lambung yang ada di dalam lambung ya. Nah, kemudian pankreas juga mengeluarkan kelenjar ludah perut yang fungsinya itu mengatasi penyakit MAH ya. Membantu mengatasi penyakit MAH, walaupun MAH-nya itu sudah bertahun-tahun ya. Dan juga dia di situ fungsi utamanya juga mengatur kadar insulin atau mengatur kadar dia mengeluarkan zat insulin yang fungsinya untuk mengatur kadar gula yang ada di dalam tubuh kita. Oke, nah setelah dua ini maka kita pijat kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid itu posisinya di sini teman-teman. Jadi setelah di leher nih dia begini nih. Nah, ya. Jadi ngikutin bantalan yang ada di sini nih. Nah, dia begini. Nah, biasanya begini nih teman-teman. Ini gambar lambungnya tadi kenaikan ya. Jadi dia di sini ke sini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa pijat dengan jari dengan seperti ini ya. Atau juga kita begini. Ada juga yang begini ya. Cuman kalau saya sarankan selalu pijatnya begini aja. Kita susuri aja, sisir aja dia. Jadi nanti ketahuan daerah mana yang ada sakitnya atau ada banyak kotorannya, ntar ketahuan di situ ya. Kita giniin. Gunakan selalu hand body lotion, pijatannya 1-2 kilo dan lamanya durasinya 5-10 menit. Oke. Nah, kemudian setelah dari sini kita ke kandung empedu. Cuman kandung empedu itu adanya di daerah kaki kanan. Nah, sebelum kita pijat ke kaki kanan, maka kita pijat dulu menyelesaikan itu kelenjar getah bening di sini. Nah, kita pijat ada 4 ya kelenjar getah bening. Yang pertama kelenjar getah bening bagian dada. Jadi ini antara tulang yang dari jempol dan telunjuk ini membentuk segitiga teman-teman, begini teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah, ini kita pijat dari bawah ke atas gunakan hand body lotion 1-2 kilo 5-10 menit. Nah, yang kedua di sini adalah kelenjar getah bening bagian perut. Jadi persis di mata kaki ya. Begitu selesai ini mata kaki. Nah, di sini ujungnya. Nah, ini kita di depannya persis ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Ini biasanya dia agak-agak empuk di sininya karena ada otot. Nah, yang ketiga di sini ya. Dan yang keempat di depan mata kaki bagian luar, sisi luar. Di depannya mata kaki bagian luar, biasanya dia ada gendut-gendut di sini. Memijatnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ke arah jantung. Dan selalu gunakan hand body lotion, apalagi yang di atas punggung ini, daerah punggung kaki, karena kulitnya lebih tipis dibandingkan kulit yang ada di telapak kaki. Jadi dia lebih sensitif. Jadi kalau dia udah kurang hand bodinya atau pelumasnya, kita tambahin lagi, pijat dari bawah ke atas, pijat dari bawah ke atas gini ya. Nah, kemudian setelah itu 5-10 menit durasinya 1-2 kilo ya. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat untuk di kaki kiri. Nah, sama juga untuk yang di kaki kanan pun juga sama seperti ini. Dan tambahannya untuk di kaki kanan itu adalah titik empedu teman-teman. Jadi titik kandung empedu. Nah, itu kenapa saya hanya memvideokan yang hanya kaki kiri aja, karena untuk memperpendek durasi video teman-teman. Oke, kita ke kaki kanan, kita langsung aja untuk menentukan titik empedu ya. Untuk menentukan titik empedu, kita tentukan dulu titik ginjalnya teman-teman ya. Ini titik ginjal teman-teman. Nah, titik empedu itu adanya di sini teman-teman. Nah, ini titik liver di sini besar ya. Nah, karena titik liver dan titik empedu ini dekat, jadi satu, jadi dia bertumpuk ya di dalam satu organ.
maka kita pijatnya langsung aja teman-teman. Jadi kedengkik ini juga dikarenakan ada racun, banyak racun yang ada di dalam darah ya, dan juga dia membantu pankreas untuk untuk mengobati pankreas ya, empedu ini. Nah, kita pijat, oke. Nah, demikianlah teman-teman titik-titik refleksi yang harus kita pijat untuk mengatasi gangguan kedengkik atau keadaan kondisi badan yang makin mengurus, yang biasanya itu diakibatkan oleh terganggunya terutama dari kelenjar tiroid ya. Ya, biasanya gangguan kelenjar tiroid. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Setelah dipijat ini, maka saya menyarankan juga teman-teman sambil memijat refleksi ini juga meminum ramuan-ramuan yang harus teman-teman minum teman-teman. Nah, ramuan-ramuan ini untuk membantu agar memulihkan sistem metabolisme, juga nantinya membantu teman-teman untuk agar tidak jadi makin kurus. Nah, ramuannya ini bisa dari pohon-pohonan atau herbal atau pohon-pohonan yang memang harus kita rebus ya. Jadi bahannya tuh bisa juga dari tebu ya, yang tebu hitam ya, bukan tebu yang agak kuning ya. Itu air tebu ya itu. Ya, terus juga pohon enau ya, ambil kulit dan batangnya, pacar Jawa, temulawak. Nah, itu bisa direbus. Misalkan kayak tadi saya sebutkan enau, pacar Jawa dan temulawak itu bisa diambil 20 gram rebus dalam panci dengan air sebanyak 3 gelas, jadikan menjadi 2 gelas ya. Nah, kemudian itu diminum hangat-hangat atau sudah dingin pagi dan sore teman-teman. Oke teman-teman, nah nantinya setelah kita sudah melakukan hal-hal tersebut, teman-teman juga kurangi minuman-minuman yang kelewat manis ya. Nah, kalaupun minumnya tuh jangan terlalu banyak gula, terlalu gimana-gimananya. Terus juga air kelapa. Nah ya, juga sering-sering makan minuman-minuman yang pahit atau makanan yang pahit ya, yang sepet lah atau yang asam seperti itu untuk membantu merangsang metabolisme supaya bisa menyerap hal-hal yang baik yang kita makan dan minum ya. Oke teman-teman, nah setelah direfleksi ini biasanya teman-teman akan mengalami, mungkin kalau lewat air seni itu biasanya air seninya tuh agak bau, terus agak keruh, atau mungkin warnanya berubah menjadi kecoklatan ya, makin merah atau makin coklat kayak teh gitu ya. Nah, itu tandanya bagus. Kalau misalkan dia lewat tinja, maka tinjanya itu menjadi BAB, tinjanya itu menjadi lebih lengket dan juga agak berlendir. Bisa juga kotoran-kotoran itu keluar lewat kulit, jadi timbul ruam-ruam atau luka-luka kecil yang ada di badan. Nah, itu juga pertanda bahwa kotoran itu keluarnya lewat kulit ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu adalah tips bagaimana kita memijat refleksi untuk mengatasi kedengkik ya, juga dengan 3 cara, yaitu pijat refleksi, meminum ramuannya, dan juga menghindari pantangannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, subscribe, dan share agar channel ini ke depannya makin bisa berkembang dan bisa membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Tetap bagaimanapun juga semua penyakit itu sembuhnya atas izin Allah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.